Pangdam pahalanya berapa? 2. Jangan sekali-kali ente hina. Salah orang Islam menghina orang, ustadz, kiai, menghina Pak Dudung. Haram itu mencela orang, menikah apa namanya, bilang ku anfusakum anfusikum. Haram ya akhi, hina. Masih bersyukur, subhanallah, belum ada presiden yang nyuruh Al-Fatihah di mimbar gitu, belum ada kecuali Pak Jokowi. Ini yang hadir sekarang ini adalah pilihan. Walau hujan badai menerjang, walau hujan lebat menerpa, tapi tetap istiqomah untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, tolong diperhatikan ya. Hidayah itu bukan dikasih tapi dicari. Ya, nggak usah pakai dalil dah, udah beruntun dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis dah. Hidayah itu dicari, bukan dikasih, bukan. Kalau kita membuka langkah kaki aja, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman aja, meringankan langkah kaki menuju majelis ilmu aja, dapat hidayah. Hidayah bukan nunggu di rumah, enggak dapat. Hidayah itu dicari. Hidayah bahkan ini mutlak hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sungguh engkau ya Nabi tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu cintai. Walakinallah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Hidayah enggak datang, tapi hidayah dicari. Cari keluar. Kalau orang Jamaatul Tabligh Kebonjeruk meyakini keluar rumah khuruj itu di situ dapat hidayah. Ya, jangan diperdebatkan. Dan saya sendiri juga termasuk orang yang khuruj, termasuk karkun. Ya, dulu 3 hari Jumat Sabtu Minggu setiap bulan. Setahun sekali 40 hari, dan seumur hidup 4 bulan. Itu metode. Lucu nih ya, sebelum kita mulai lucu, saya mematahkan pendapat orang yang mengatakan itu bid'ah hanya dalam waktu 1 menit. 1 menit. Ini orang ngotot bilang itu bid'ah. Nggak ada di dalam Islam, nggak ada dalam ajaran Nabi itu. Sebulan 3 hari nggak ada dalam ajaran Nabi. Itu bid'ah. Kebetulan dia dulunya SD, SMP, SMA biasa gitu. Kan jadi lebih gampang lagi kan. Saya bilang begini, ente SD berapa tahun? 6 tahun, bid'ah. SMP berapa tahun? 3 tahun, bid'ah. SMA berapa tahun? 3 tahun, bid'ah. Saya bilang, loh kenapa bid'ah? Itu emang pernah Nabi ajarin SD 6 tahun? Ya enggak, sama. Ini metode belajar yang efektif dari kecil tuh 6 tahun. Metode belajar yang efektif di SMP tuh 3 tahun. Metode cara dengan sekian kurikulum. Nah, Jamaatul Tabligh berijtihad. Metode untuk belajar dakwah, meninggalkan segala kehidupan duniawi sebulan 3 hari. Itu metode. Bagaimana bisa metode dibidahin? Itu strategi. Bagaimana mungkin yang namanya strategi dibidahin? Yang dibidahin itu fikih, usul. Silahkan itu berantem. Tapi ini metode strategi kok dibidahin? Mikir, jujur ente, jujur, buka pikirannya. Mana ada Nabi ajarin SMP 3 tahun, mana ada? Dan ente SMP 3 tahun. Itu metode. Jadi boleh namanya metode. Ijtihad, salah dalam berijtihad pahalanya 1, bener dalam berijtihad pahalanya 2, gitu aja. Begitu juga orang yang baca Quran, salah baca Quran pahalanya 2, betul baca Quran pahalanya 1. Jadi Pak Dudung pahalanya berapa?
Pangdam pahalanya berapa ya? 2. Jangan sekali-kali ente hina. Salah orang Islam menghina orang ustadz, kiai, menghina Pak Dudung. Bukan ente belain, kenal juga kagak. Tapi saya mau meletakkan di tempat yang benar. Haram itu mencela orang, menikah apa namanya, bilang ku anfusakum anfusikum. Haram ya akhi. Ente menghina orang yang lagi berupaya untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, itu mulia banget, beneran serius. Tapi ente hina. Jangan dong, nggak baik begitu, nggak baik. Demi Allah nggak baik, ya, nggak baik begitu. Sawa, anda nggak kenal beliau, tapi anda harus mendudukan sesuatu pada tempatnya. Nggak baik, nggak baik. Mesti kita bersyukur. Dia seorang pangap tapi baca Al-Quran walaupun ada salahnya, itu pahalanya 2 buat dia. Kenapa emang hadis Nabi kok yang terbata-bata, yang tergagap-gagap dalam membaca Al-Quran, Allah berikan 2 pahala. Jadi ketika dia salah, dia dapat 2 pahala, asal jangan disengajain. Itu pahalanya buat dia. Dan kita nggak boleh mencela, kita bahkan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda konsisten memegang ucapan ini. Sama ketika Pak Jokowi dulu berkata Al-Fatihah, rame dikatain di sosial media. Anda bilang sama yang katain, jangan dong, nggak baik begitu. Ente mau ngomong Jokowi apa? Hah? Masih mending nih ngomong Al-Fatihah. Itu logatnya bahasa Jawa, sehingga sulit gitu. Al-Fatihah sulit, Al-Fatihah dari kecil mungkin begitu, sehingga sulit. Tapi jangan dihina. Masih bersyukur, subhanallah. Belum ada presiden yang nyuruh Al-Fatihah di mimbar gitu loh, kecuali Pak Jokowi. Bukan anda puji dia. Enggak. Biar begitu pun anda nggak bakal milih gitu kan. Tapi kita coba adil gitu loh. Coba berlaku adil. Ya, yang benar ya kita bilang benar, yang salah kita bilang salah. Dalam hal ini yang ngatain yang salah. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa anda ngomong begitu. Begitu juga Pak Dudung kemarin. Begitu salah kita ketawain. Lah, subhanallah, dia lagi belajar. Karena dia bukan santri. Kalau santri salah, baru ini orang militer. Dia ngomong kurang, ya allazina amanu ku anfusakum. Jangan ya. Itu nggak baik. Biarkan dia begitu. Ingatannya jangan di publik, ingatkannya langsung direct, menjaga kehormatan seorang pemimpin, langsung ingatannya di depan one on one atau melalui asisten, melalui teman dekatnya, salah ucapannya sehingga lebih baik. Tapi jangan dihina di tempat umum. Ini nggak baik, wallahi nggak baik. Ya, Anda bukan berpihak pada bukan siapa, tapi berpihak hanya kepada kebenaran dan keadilan. Kalau antum melakukan itu, antum tidak adil. Ya, kalau antum melakukan itu dan menghina, itu namanya nggak adil. Ya, itu ya saya konsisten terhadap kebenaran dan keadilan. Nah, begitu aja. Ketika Pak Jokowi ngomong Al-Fatihah, rame dihina. Anda lagi pakaian ihram tuh, lagi di Mekah, ingat banget. Anda langsung vlog gitu ya. Dosa ente ngatain orang seperti itu. Rasulullah aja ketika orang bersabda, orang yang terbata-bata dengan Al-Quran itu mendapat pahala 2 loh. Lalu ente hina. Ya, jangan dihina orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang mau mengutip Al-Quran. Jangan dihina, doain aja ya. Dan perbaikin kalau ente kenal langsung. Kalau enggak, diam aja dan jangan diperbaiki di muka umum seperti ini. Begitu jamaah sekalian. Kenapa nyap-nyap?